see what I see? Assalamualaikum semuanya. Di sini gue akan bercerita menurut pengalaman pribadi gue sendiri. Ini tuh berawal saat gue punya anak pertama. Gue berasa selama jadi ibu anak satu tuh kepekaan gue terhadap hal-hal mistis mulai sensitif. Dulu pas abis lahiran, gue sempet tinggal bareng di rumah bokap gue. Pas gue tinggal di sana, anak gue tuh selalu nangis dari jam 11 malam sampai subuh. Pas dengar azan subuh, baru mulai bisa tidur nyenyak tuh anak. Gue mikir kan, mungkin ini emang semua bayi pasti ngalamin yang kayak begini nih. Tapi seiringnya waktu, gue ngerasa ada yang aneh. Gue inget banget omongan orang dulu, kalau anak itu dikasih semacam bangle kalau gak salah. Jadi tuh bangle itu ada peniti gede, terus digantungin bawang putih lanang sama gunting. Nah itu tuh dibawa kemana-mana nih sama ibunya pas lagi bawanya si baby. Nah saat gue mau mulai terapin omongan orang tua zaman dulu tuh, suami gue larang. Oke lah, gue nurut sama suami gue. Tapi kok lama-lama gue ngerasa kayak ada yang aneh. Tiap malam anak gue tuh ternyata masih nangis terus. Terus sampai di batas kesabaran gue nih, dalam hati gue berucap, jangan ada yang macem-macem sama anak gue ya. Kalau masih diganggu, lo berhadapan sama gue. Kesel kan gue saat itu. Sampai akhirnya suatu malam gue ditunjukin penyebab anak gue rewel tiap malam. Jadi kan posisi kamar gue itu di dalam rumah itu paling pojok. Dan ada jendela panjang dari atas ke bawah. Dari atasnya itu tuh ada jeda tembok, lalu langsung ke jendela gue sampai ke ubin. Nah, kasur gue persis banget sebelah jendela kamar gue. Dan di belakang jendela kamar gue ada taman kecil dengan satu lampu taman. Lampu taman itu pun juga agak remang. Lalu di belakang rumah gue persis itu ada rumah kosong udah puluhan tahun gak ditempatin. Sampai rumput ilalangnya tuh udah tinggi dan kelihatan dari jendela kamar gue. Nah pas malam gue mau tidurin anak gue rewel. Nangis gak mau dilepas dari pelukan gue. Akhirnya gue minta gantian sama suami gue untuk gendong anak gue. Pas bagian gue yang gendong nih, gantian gue yang gendong, anak gue udah anteng dan tertidur. Melihat anak gue begitu, ya gue pun juga ikut tidur. Pas tidur, gue mimpi. Jadi gue lihat di sekeliling rumah gue, emang yang paling banyak gangguan itu tuh di kamar gue. Mungkin karena posisinya deket taman, yang pertama. Yang kedua, persis banget itu menghadap ke rumah kosong yang udah puluhan tahun yang tadi gue jelasin ke kalian. Nah, dalam mimpi itu gue coba masuk ke kamar gue. Pas di jendela atas itu kan ada kaca kecil. Di balik kaca itu ternyata ada sosok kuntilanak yang selalu liatin anak gue tidur. Terus yang lebih seremnya lagi, di belakang cewek itu tuh gue ngeliat kayak banyak anak kecil gitu, kayak semacam tuyul, tapi gue rasa itu bukan tuyul. Coba untuk masuk ke kamar gue untuk gangguin anak gue. Dan satu gue kaget banget kan, shock gitu, dan sempat nggak percaya. Pas gue sadar, gue langsung bilang ke suami gue kalau kayaknya kita lebih baik pindah deh, karena gue pun ngerasa nggak nyaman aja gitu loh di rumah orang tua gue sendiri. Dan ternyata pindah itu bukan suatu solusi guys, malah tambah parah. Rumah mertua gue itu ada di daerah Manggarai. Singkat cerita nih, gue udah tinggal di sana dan anak gue tuh tetap pada kebiasaannya tuh yaitu susah tidur pada malam hari. Gue capek dong, sampai gue sakit.
Terus itu pun juga mengaruh ke ASI gue. Gue ngedumel lagi nih dalam hati. Ini anak gue kenapa sih? Dan malamnya saat gue tidur, gue ditunjukin lagi penyebabnya. Jadi gue ngeliat di rumah mertua gue itu amat sangat banyak makhluk halus. Terlebih hantu cewek. Gue lihat rumah mertua gue itu tuh bagaikan halte, dimana tuh ramenya bukan main. Dan gue sama anak gue kesana itu malah ngundang makhluk halus untuk kumpul di sana. Mungkin karena wanginya anak gue coba buka pintu rumah mertua gue. Dan ternyata di luar sana yang gue lihat itu rame banget makhluk-makhluk yang mau masuk ke rumah mertua gue. Gue spontan lari ke anak gue tutup dulu tuh pintu. Gue ambil anak gue peluk banget erat anak gue. Dan gue kaget banget. Posisi kasur gue di rumah mertua sana itu kan berhadapan dengan lemari kayu tinggi gede. Kata sepupu gue, tiap maghrib ada kuntilanak yang lagi duduk di atas lemari gue dengan memperhatikan anak gue sambil senyum meringai. Yang buat gue merinding itu adalah rambutnya sampai menjuntai ke lantai. Gue nangis saat itu karena ngerasa gak nyaman di rumah mertua gue. Lagi-lagi gue minta sama suami gue untuk pindah. Gue gak mau di rumah orang tua gue sendiri. Gue gak mau di rumah mertua. Dan solusinya adalah gue mencoba untuk ke rumah tante gue. Pas di nyampe rumah tante gue ceritain dulu nih. Perumahannya tuh seperti suasananya kayak di kampung, yang dimana dengan banyak pepohonan besar dan jalanan sempit. Depan persis rumah tante gue itu ada pohon rambutan, pohon mangga, sama pohon pisang. Itu pohon gede-gede banget. Jadi kalau malam tuh gak ada lampu dan gelap. Nah, rumah tante gue itu kan tingkat, dan di lantai 2-nya itu balkonnya menghadap ke arah pohon itu. Jadi kalau malam pintu balkon dibuka, angin tuh sejuk banget deh masuk ke dalam rumah. Nah, kalau malam tuh emang di lantai 2, rumah tante gue tuh sering berasa pengap dan gerah. Dan suami gue pun suka banget buka pintu balkon dari malam sampai subuh. Berhubung gue punya bayi nih dan punya pengalaman yang cukup lumayan bikin tegang, gue selalu negar ke suami gue untuk gak boleh buka pintu itu lagi dari malam sampai pagi, demi kenyamanan anak kita nih. Nah, suatu hari suami gue ngeyel. Dia tetap aja masih buka pintu balkon itu tiap malam. Jadi pas gue mau tidur, suami gue gak buka pintunya tuh. Pas gue udah nyenyak, ternyata dia diem-diem buka pintu balkonnya dong. Nah, gue tiap tidur tuh biasa naruh HP di deket gue biar alarm tuh kedengeran. Nah, tiba-tiba nih malam-malam HP gue bunyi. Ada yang telepon dengan nomor yang gak dikenal. Pas gue angkat, ternyata suara rintihan cewek dan bunyi suara angin. Sontak gue langsung kaget dan pegang anak gue untuk gue dekep. Gue cari suami gue, kok suami gue gak ada. Ternyata dia pindah dong keluar untuk tidur di depan pintu balkon yang terbuka. Nah, gue nengok spontan ke arah pohon gede yang depan balkon gue. Gue lemes banget. Gue ngerasa suara cewek itu tuh berasal dari pohon itu. Gue langsung tutup dan gue omelin suami gue. Tapi ternyata omelan gue tuh gak digubris. Malam selanjutnya laki gue tetap aja masih buka itu pintu pas gue tuh udah tidur nyenyak. Di situ gue tuh diomelin sama satu pria pakai sorban putih di hadapan gue. Dia tuh marah-marah sambil berkata kayak gini, "Kamu tuh penghuni baru di rumah ini. Tolong jaga attitude di sini. Kamu tahu nggak kalau saya yang lindungi rumah ini dari makhluk-makhluk di luar yang mencoba masuk? Kamu mau tahu apa jadinya kalau makhluk di sana saya biarkan masuk?" Saat itu gue berasa kayak setengah sadar. Badan gue tuh kayak lumpuh
dan tiba-tiba ada tangan tahan kaki gue. Itu tangannya hitam. Terus gue berasa lemes banget, gak bisa gerak gitu. Dan gue langsung ngeliat ke anak gue nih yang persis banget di sebelah gue. Muka anak gue tuh kayak dipegang. Itu tangan hitam muat untuk satu raupan anak gue gitu, kepala anak gue. Itu tangannya panjang, gue nggak tahu tuh tangan siapa. Gue zikir dan berdoa di sana, mencoba untuk bangun gitu. Maksudnya ini gue yakin nih gue masih antara setengah tidur, setengah sadar. Dan alhamdulillah nih gue bisa bangun. Sontak gue langsung cari suami gue dan ternyata benar dong. Dia buka pintu balkon tuh lagi. Gue nangis-nangisnya dan gue ceritain semuanya yang gue alamin ke dia. Dan alhamdulillah dia baru mau gubris saat itu. Dan dia pun juga nggak sembrono lagi untuk mengambil suatu tindakan. Sekian dari cerita gue. Semoga pengalaman ini bisa diambil hal positifnya untuk menjadi pembelajaran kita semua ya. Makasih. Assalamualaikum.